Tasik, Semarang, Kalapa, Cirayam, Kalapa, Cirayam, Kalapa. Jadi mana? Kamu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Di terminal mah nggak pakai gitu-gituan, Mak. Masuknya aja nggak pakai surat lamaran. Minimal pamit. Halo, Kamu di mana? di rumah. Ini buburnya. Ini gorengannya. Kiri. Kapan kamu mau nikah? Boro-boro mau nikah. Pacar aja belum ada. Mira tadi lewat sini. Dia belum punya pacar juga. Terus kenapa? Kamu nggak ngerti? Ngerti, Mang. Tapi kalau harus deketin Mira, saya tahu diri. Mira terlalu cantik. Kalau kamu nggak mau sama Mira, ya udah sana. Kamu cari yang lain. Iya, Mang. Ya udah sana. Kamu berangkat kerja dulu. Iya, Mang. Lama nunggunya. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Sebelum sarapan, ngelamun. Habis sarapan, ngelamun lagi. Duduk. Cerita ke emak, ada apa? Ami resign. Berhenti kerja di kafe dipaksa bos Saeb. Sekarang Ami benar-benar jadi anak buah bos Saeb. Ami terjebak. Awalnya masuk kelompok bos Saeb cuma buat jadi mata-mata Pak Junaedi. Terus ketahuan bos Saeb. Ami seperti kita dulu. Kalau nggak nurut sama bos Saeb, fotonya bakal dicetak. Terus diperbanyak. Ada tulisan di bawahnya. Awas copet. Terus mau dipasang di mana-mana. Kalau kamu bosan kerja di terminal, terus kamu mau kerja di mana? Itu yang lagi Denny pikirin, Mak. Harusnya dapat kerja di tempat lain dulu. Baru kamu keluar dari terminal. Tasik, Semarang, Cirayam, Kalapa, Cirayam, Kalapa. Kalau Denny nggak keluar dulu, Denny nggak bisa pergi kemana-mana. Nggak bisa nyari kerja di tempat lain. Oh gitu. Iya, makanya Pak Junaedi mau mengaktifkan lagi ABC versi aksi berantas copet. Kita bergerak lagi, tujuan utamanya menyelamatkan Ami. Siap. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Hey Angels. Hai, Bos. Langkah selanjutnya, kita menunggu arahan Pak Junaedi. Siap. Ketika kita lahir, beberapa hal, mau tidak mau, kita akan ikut orang tua kita. Suku bangsa ikut orang tua. Agama juga ikut orang tua. Meskipun setelah dewasa ada yang tidak betah, kemudian pindah. Tapi cita-cita tidak. Cita-cita itu semau kita. Meskipun misalnya ada tentara yang anaknya diharapkan jadi tentara juga. Tapi sejatinya cita-cita itu terserah kita.
adalah salah ketika seorang guru mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Langit kan tinggi sekali. Bagaimana cara meraihnya? Pakai pesawat pun kita tidak bisa. Kalau kita naik pesawat, apakah boleh kita membuka pintu atau jendela untuk meraih cita-cita? Tentu tidak. Bisa marah nanti pilotnya. Harusnya, gantungkan cita-cita setinggi langit-langit. Langit-langit rumah kita paling tingginya 4 meter. Gak usah naik pesawat. Ambil aja kursi. Kita naik ke atas kursi, lalu kita raih cita-cita yang kita gantungkan di sana. Angels, Yes, Bos. meskipun cita-cita kita digantungkan di langit-langit, bukan di langit, tapi terkadang kita tidak bisa menjangkaunya juga. Karena kita tidak punya kursi, apalagi tangga. Maka jadilah kita pengangguran. Kalau jadi pengangguran, orang tua kita kaya raya, tak mengapa. Tapi kalau orang tua kita miskin, kita jadi bakal miskin juga. Sampai pada batas waktu tertentu. Mungkin kita akan berusaha. Tapi ketika keputusasaan itu tiba, tenaga kita menjadi lemah. Semangat kita menjadi lemah. Begitu pula dengan iman kita, ikut menjadi lemah. Kita kemudian berada di sini sebagai pengangguran yang miskin dan lemah iman. Masih gimana kamu aja. Iya, Mak. Kalau baik buat kamu kerja apa aja, Mak dukung. Iya, Mak. Setelah kamu mantap berhenti kerja di terminal, kamu harus mantap sama rencana baru kamu. Iya, Mak. Sekarang rencana kamu apa? Mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang. Kalapa, Cirayam. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Denny mana? Kamu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Di terminal mah nggak pakai gitu-gituan, Mak. Masuknya aja nggak pakai surat lamaran. Minimal pamit. Halo, Kamu di mana? di rumah. Gak ke terminal. Kamu dicari Kang Reno. Ini info buat kamu. Kasih tahu juga ke Kang Reno. Saya pamit. Nggak kerja di terminal lagi. Hah? Kenapa? Mau cari kerja di tempat lain. Kok mendadak? Ya, idenya juga mendadak. Ya udah tuh, saya kasih tahu Kang Reno. Ya, Denny barusan pamit, gak kerja di terminal lagi. Bagus. Ami, Yes, Bos. duduk. Sinta, Yes, Bos. kamu duduk di sebelah kanan Ami. Dini, Yes, Bos. kamu duduk di sebelah kanan Sinta. Dini, tugas kamu adalah memastikan situasi dan kondisi di dalam angkot aman. Perhatikan, kalau situasi sudah kondusif, misalnya semua penumpang angkot tidak memperhatikan kita karena sedang asyik melamun, menggunakan handphone untuk main game, atau ngantuk, kamu kasih kode aman ke Ami. Bisa dengan mengusap pipi, memegang hidung, atau dengan cara yang lain. Selanjutnya, Ami melakukan eksekusi. Comot dompet Sinta yang pada kesempatan latihan kali ini berperan sebagai korban. Sinta, Yes, Bos. dalam prakteknya nanti kamu akan berperan seperti Dini. Sebagai double cover bagi Ami.